Dari 1 Timotius pasal yang pertama, ayat 18 sampai 20. Tugas ini ku berikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu, kandaslah iman mereka. Di antaranya, Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jerah mereka menghujat. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang kekal, yang mengajari setiap generasi orang-orang percaya dan pekerja-pekerja-Mu. Bapak, malam hari ini kami mau melihat 3 ayat dari surat Timotius ini. Berilah kami pertolongan-Mu untuk memahami dengan baik firman ini, dan juga untuk menguji diri kami. Maka kami melayani Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kami semua. Berkatilah semua yang hadir, Bapak, supaya kami bisa lebih mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Surat 1 Timotius dan 2 Timotius dan juga surat Titus. Nah, ketiga surat ini secara khusus disebut sebagai surat penggembalaan. Artinya surat-surat yang berisikan petunjuk pengajaran ya bagaimana hamba Tuhan menggembalakan jemaat. Membaca surat 1 Timotius ini dari waktu ke waktu akan memberikan kita perasaan yang berbeda. Dan juga membuat kita menangkap ya sisi-sisi yang angle ya dari segi yang berbeda sesuai dengan pertumbuhan iman kita dan juga perkembangan usia kita di dalam pelayanan. Ya waktu saya masih 20-an tahun di FEBC, tahun 80-an, membaca dan mempelajari surat ini, itu jelas berbeda dengan sekarang. Ya setelah 30 tahun ya, selesai dari FEBC. Karena sekarang kita membaca ayat-ayat ini, itu disertai ya dengan banyak pengalaman yang telah dilalui. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Banyak yang dibicarakan hanya dalam satu ayat ini. Pertama kita melihat suasana hati Rasul Paulus. Dia bilang, Timotius anakku, tugas ini kuberikan kepadamu. Tugasnya dia maksudkan itu ada tugas yang ditulis di ayat yang ketiga. Ya. Aku mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan
ajaran lain, atau sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya. Apa tugas tersebut? Waktu Paulus akan meneruskan perjalanan ke daerah Makedonia, ke daerah misi yang lain, dia memutuskan supaya Timotius ini tetap saja di Efesus. Karena ada hal yang perlu dibereskan di situ. Ada hal yang harus dikerjakan, ada masalah harus diatasi. Karena dalam jemaat situ ada penatua juga yang mulai mengajarkan hal-hal yang keliru, ya, bertentangan dengan kebenaran. Paulus dia meminta supaya Timotius tinggal saja di situ, tidak ikut dia berangkat, dan dia punya tugas untuk dia kerjakan di tempat itu. Nah, di ayat ke-18 dia bilang, tugas ini kuberikan kepada Timotius adalah seorang yang bisa diandalkan oleh Paulus. Ada hal yang perlu dibereskan, ada pelayanan harus dikerjakan, dan dia bisa mengandalkan Timotius untuk melaksanakan tugas ini. Jadi selalu ada dua sisinya. Kalau kita melayani dengan sejumlah teman pelayanan yang lain, yang lebih muda, maka yang kita harapkan adalah pekerja-pekerja lebih muda ini ada orang-orang yang bisa diandalkan, yang bisa diharapkanlah untuk bekerja. Kalau kita ada orang yang masih muda, kita harus berusaha bahwa kita menjadi orang yang bisa diandalkan. Betapa menyedihkan kalau keberadaan kita itu dianggap tak membawa manfaat karena kita tak bisa diandalkan. Kita ada atau tidak ada tidak membawa perbedaan. Kondisi ini menjadi sangat menyedihkan bagi kita. Tugas ini kuberikan kepada Timotius anakku. Rasul Paulus, dia benar-benar berharap dan dia percaya Timotius itu bisa diandalkan. Ya, tugas itu akan dia kerjakan dengan baik. Nah, ini hal pertama. Dan dia bilang sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Nah, ini sangat menarik. Kapan ada nubuat tentang Timotius ini? Nubuat tentang pelayanan Timotius. Kita tidak membaca ada ayat yang berceritakan tentang nubuat yang diberikan oleh nabi atau oleh siapa tentang Timotius ini. Kita tidak membaca, tapi peristiwa itu terjadi. Pernah ada yang bernubuat tentang Timotius, tentang pelayanan Timotius ini. Hal ini Paulus ketahui, tentu Timotius juga sadar. Nah, ketika Paulus berharap sekali bahwa Timotius ini akan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas yang diserahkan kepadanya, Paulus mengingatkan dia bahwa dulu sebelumnya itu ada
nubuat tentang diri kamu. Kalau kita mau mencoba melihat kira-kira kapan ya nubuat ini diberikan, ada kemungkinan itu adalah kejadian pada saat Timotius itu ditumpang tangan atau ditabiskan menjadi seorang hamba Tuhan. Di 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Jadi di 4 ayat 14 Paulus bilang, Timotius, kamu jangan lalai menggunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Ayat ini mengatakan bahwa pernah ada nubuat yang berbicara tentang karunia yang diberikan kepada Timotius. Dan kata lain, pernah ada nubuat yang berbicara bahwa kepada Timotius diberikan sejumlah anugerah, sejumlah karunia, sehingga dia bisa efektif ya di dalam melaksanakan pelayanannya. Tadi katakan karunia ini dibuatkan dan sangat mungkin itu bersamaan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Ya, penumpangan tangan sidang penatua itu berbicara tentang pentabisannya. Jadi kalau kita melihat ayat di pasal 4 ayat 14 ini sebagai waktu di mana nubuat tentang pelayanan itu diberikan, maka Rasul Paulus merujuk ya kepada 4 ayat 14 ketika dia ingatkan Timotius bahwa dulu sebelumnya ada nubuat tentang diri dia, yang nubuat tentang anugerah yang diberikan kepadanya untuk melayani Tuhan. Ya. Nah, dia bilang karena kamu mempunyai nubuat seperti ini, maka kamu harus dikuatkan oleh nubuat itu. Kamu bukan orang yang tidak jelas, tidak mengetahui bahwa ada diberikan karunia. Kamu diberikan. Maka sekarang gunakanlah karunia-karunia ini untuk melayani. Nah, dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Nah, ayat ini, bagian kedua ayat ini akan berbicara tentang sikap kita di dalam pelayanan. Ya, ada dua hal yang dia bicara di situ. Engkau memperjuangkan perjuangan yang baik. Nah, kalau kita lihat kata perjuangan, memperjuangkan, kita kata dalam bahasa Indonesia ini tidak membantu kita melihat sisi militansi daripada sikap kita dalam melayani. Kalau kita lihat ke KJV, King James Version, ke bahasa Inggris, itu berbicara tentang warfare, peperangan. Kita harus melihat pelayanan kita itu sebagai suatu peperangan rohani. Nah, ini membawakan banyak arti, menjelaskan banyak hal tentang sikap kita yang seharusnya dalam melayani. Jadi di dalam masa perang, ketika orang berperang, yang dia inginkan hanya satu, menang. Kenapa? Gambaran peperangan itu adalah kamu harus menang. Kalau kamu tak menang, kamu akan binasakan. Jadi kita harus mempunyai militansi seperti orang yang sedang berperang. Kita harus mau menang. Bagi kita artinya apa?
kita harus mencapai tujuan dari pelayanan kita. Jadi sikap kita itu bukanlah dalam perang seolah-olah saya dibunuh atau saya membunuh pun tidak apa-apa. Bukan sikap seperti ini. Tak ada orang berperang dan sikap seperti ini. Dalam pelayanan, kita tak boleh bersikap pelayanan ini berbuah atau tidak berbuah, saya pun tidak apa-apa. Pelayanan ini berhasil atau tidak berhasil, saya pun tidak apa-apa. Pelayanan ini berjalan atau gagal, saya pun tidak apa-apa. Itu bukan sifat seorang dalam peperangan. Dalam melayani, kita hanya mau satu hal, berhasil, efektif, berbuah. Nah, ketika kita bersikap seperti ini, maka sepenuh hati dan pikiran kita akan ditujukan kepada pekerjaan kita itu, kepada pelayanan kita itu. Walaupun kalau dibicarakan, kita juga menjadi malu. Orang yang sedang berperang, dalam suasana perang, tak ada waktu santai. Bagaimana bisa bersantai dalam perang? Tak bisa bersantai. Dalam pelayanan, sikap mental kita itu tidak boleh ada sikap mental yang santai. Ya, nanti saja saya pikirkan, nanti saja saya kerjakan. Makanya saya bilang ini buat dibicarakan kita juga malu karena kita seringkali tidak mempunyai sifat sikap yang diajarkan Tuhan. Kita tidak. Banyak santai sekali kita. Orang yang dalam perang, apapun juga dia berikan. Sekarang dalam pelayanan, kalau kita bicara berkorban, itu seolah-olah suatu hal yang besar sekali. Wah, harus berkorban ya untuk melayani Tuhan. Seolah besar sekali. Tambah setiap waktu pelayanan berkorban. Malu kita kalau melayani bicara office hour. Jam 4 setelah itu tidak mau melayani. Malu kita kalau bicara seperti itu. Seolah-olah setelah itu kita harus berkorban berikan waktu kita. Dalam perang tak ada lagi orang bicara tentang berkorban. Apapun juga habis. Itulah sikap mental. Rasul Paulus menggunakan istilah ini. Memperjuangkan perjuangan. Dia menggunakan istilah dalam warfare, dalam peperangan. Ya, supaya dalam diri kita itu ada jiwa militansi. Engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Dengan iman. Dengan iman di sini artinya apa? Dengan tetap percaya Tuhan akan menolong. Ini bukan berbicara tentang saya percaya sama Tuhan atau tidak saya percaya sama Tuhan. Bukan. Iman di sini sifatnya adalah subjektif, bukan suatu objek. Tapi iman adalah sikap kita yang mau bersandar, yang meyakini ya pada pertolongan Tuhan. Apapun kita kerjakan, kita percaya. Ya, Tuhan akan bersama kita, dia akan menolong. Nah, hati nurani yang murni, hati nurani kita. Melayani dengan memperhatikan hati nurani kita. Hati nurani kita
dalam batas tertentu bisa mengingatkan kita bahwa yang kita lakukan itu adalah benar atau salah, patut atau tidak patut. Hati nurani itu akan berbicara. Ya. Jadi kita dalam melayani itu selalu memperhatikan suara hati kita itu, hati nurani kita itu. Nah, jadi di ayat ini Paulus berbicara harapan dia, Timotius yang bisa diandalkan, dan dia berharap dia akan melihat pelayanannya itu sebagai suatu peperangan, disertai dengan sikap yang seharusnya seorang yang sedang berperang. Dan dia minta supaya dia melayani dengan iman, ya, dengan bersandar kepada pertolongan Tuhan, sambil selalu mendengarkan suara hatinya, hati nuraninya. Apalagi yang dia bilang, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Nah, ini tentu ayat yang ditulis dengan kekecewaan yang besar. Rasul Paulus, dia melihat gereja Efesus. Dan dia lihat ada di situ orang-orang yang tidak seperti dia harapkan. Beberapa orang, dia bilang, menolak hati nuraninya. Orang-orang yang sudah tidak mau lagi memperhatikan hati nuraninya yang menegur mereka. Bahwa apa yang mereka ajarkan itu salah. Bahwa sikap mereka itu salah. Mereka tidak mempedulikan hati nuraninya itu. Akhirnya apa? Iman mereka itu kandas. Gambaran dari dunia pelayaran. Ya, kapal yang kandas. Tak bisa lagi digerakkan. Hanya menunggu karam kapal. Siapa orang-orang yang demikian? Di antaranya Hymenaeus dan Alexander. Rasul Paulus, dia bukan lagi berbicara di awan-awan. Dia tahu situasinya, dia tahu jelas ada orang-orang seperti ini. Dan dia bisa sebut nama mereka. Hymenaeus, nama ini muncul lagi nanti di 2 Timotius pasal 2 ayat 17. Dari situ dijelaskan apa masalah dengan Hymenaeus ini. Orang ini mengajarkan bahwa kebangkitan telah berlangsung. Jadi apalagi yang diharapkan orang percaya? Kita semua berharap kepada kebangkitan. Tapi dia bilang tidak ada lagi itu. Kebangkitan telah berlangsung. Dan menyesatkan jemaat. Disebut lagi satu nama, Alexander. Alexander ini juga muncul lagi di 2 Timotius pasal 4 ayat 14. Sudah dikatakan dia menimbulkan banyak kejahatan, kesusahan bagi Rasul Paulus. Sebetulnya di 2 Timotius ada satu nama lagi, Philetus. Bagi kita sebagai hamba Tuhan, harus selalu waspada bahwa di dalam gereja, dalam jemaat, dan bisa juga dari sesama pekerja gereja, bisa timbul orang-orang dengan ajaran yang bertolak belakang dengan kebenaran. Itu bisa terjadi. Gereja Efesus, masa demikian terjadi. Orang-orang ini kemungkinan besar adalah penatua gereja di situ. Jadi kita memang harus selalu waspada. Ya. Jangan biarkan ajaran yang sesat mempunyai
kesempatan untuk masuk ke dalam gereja. Saya masih ingat satu kalimat yang diucapkan Dr. To Siang Hua. Waktu itu lagi Bible Camp dan mempelajari kitab Nehemia. Dia bilang satu kalimat, eternal vigilance is the price of orthodoxy. Artinya apa? Ortodoksi artinya doktrin yang benar. Apa harga yang harus dibayar untuk menjaga ortodoksi ini? Untuk menjaga agar doktrin di gereja selalu benar dan tidak disesatkan. Eternal vigilance. Vigilance artinya menjaga, hati-hati. Eternal, kekal. Artinya selamanya harus berhati-hati. Selamanya harus menjaga. Barulah ortodoksi itu bisa terpelihara. Dia tidak boleh lalai dalam memelihara doktrin yang benar. Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, ya supaya jerah mereka menghujat. Menyerahkan mereka kepada iblis ini apa maksudnya? Bukan berarti lalu mereka kerasukan iblis. Lalu apa artinya? Artinya Rasul Paulus mengizinkan supaya iblis ini menimbulkan kesulitan, kesusahan, atau sakit penyakit pada orang-orang ini. Artinya, biarkan mereka mengalami penyiksaan yang ditimbulkan oleh iblis. Karena kejahatan mereka, kesusahan, kerusakan yang mereka timbulkan di dalam gereja, itu begitu jelek. Supaya mereka ini menjadi jerah dalam menghujat. Menghujat artinya apa? Mengatakan hal-hal yang membuat kehormatan Tuhan itu tidak ada. Yang mengurangi kehormatan kepada Tuhan. Kata-kata yang tidak benar tentang Tuhan. Biar mereka jerah menghujat. Kalau mereka terus mau mengatakan hal yang tak benar tentang Tuhan, biarlah mereka disiksa oleh iblis. Jadi, kita sendiri sebagai hamba Tuhan, pengajar, harus sungguh-sungguh waspada. Jangan sampai pula kita yang akhirnya menjadi Hymenaeus dan Alexander. Ya. Di satu sisi kita waspada, jangan ada yang demikian di gereja. Di sisi lain kita jaga diri kita sendiri. Jangan pula kita jadi seperti ini. Kenapa Paulus bilang, kuserahkan mereka kepada iblis, supaya jerah mereka menghujat. Kalau kita menjadi seperti itu, ya mungkin Tuhan juga izinkan. Dan kita akan didera dengan segala macam kesusahan, dengan iblis sebagai laksananya. Jadi Bapak Ibu, pelayanan adalah hal yang serius. Kalau kita tak mempelajari firman Tuhan, kita tak membaca firman Tuhan, ya kita anggap pelayanan itu seolah-olah sesuatu yang saya suka atau saya tidak suka itu saja. Kalau saya suka,
Saya pergi sekolah kitab, saya jadi hamba Tuhan. Kalau saya tak suka, ya saya tidak usah. Atau saya dalam pelayanan, saya mengajarkan apa yang saya kira benar. Halo, pelayanan itu bukan kita punya urusan. Pelayanan adalah urusan gereja Tuhan Yesus. Tak boleh main-main. Nah, jadi kita mempelajari kitab Timotius, itu ada banyak baiknya. Dan dari situlah ya kita bisa merasakan bagaimana suasana hati Rasul Paulus terhadap pelayanan. Dan petunjuk-petunjuk nasihat-nasihat dia kepada orang yang melayani. Dan kita sebagai jemaat juga boleh berharap, itulah standar yang kita harapkan dari hamba Tuhan kita. Jadi bukan pekerja gereja hamba Tuhan kita, itu boleh suka-suka dia saja gitu loh. Dan kita tak boleh bilang apa-apa dengan kelakuan dia, dengan sikap dia, dengan pengajian dia. Bukan begitu. Pengajaran Timotius itu, pengajaran Paulus itu ditulis masuk ke dalam kanon kitab suci untuk dibacakan oleh semua orang, bukan hanya para hamba Tuhan. Supaya semua jemaat tahu inilah diharapkan dari hamba Tuhan. Jangan kita buat pelayanan itu ya menjadi sesuatu hal yang memalukan gitu. Karena kelakuan hamba Tuhan, pengajar hamba Tuhan yang jelek dan bikin malu. Macam PGI sekarang bikin malu satu Indonesia. PGI 2-3 hari lalu bikin statement pergi membela mereka-mereka yang di KPK itu. Dan suruh Presiden Jokowi harus urus. Tadi saya dengar satu talk show dari seorang Islam. Tahu nggak apa yang dia bilang? Dia bilang, selama ini aku malu tuh sama MUI. Dia orang Islam, dia bilang, aku malu tuh sama MUI itu. Bukan urusan dia. Dia kritik terus, bicara terus masalah politik. Itu bukan bahagian dia. Aku ketemu sama aku malu, dia bilang. Tapi sekarang aku tak malu lagi. Karena PG juga sama, dia bilang. Kita udah seimbang. Sama juga, MUI gitu, PG juga gitu. Ya aku ketemu teman Kristen, aku tak malu lagi. Karena kita sama-sama sama. Apa yang kita hamba Tuhan lakukan, itu bisa mempermalukan gereja. Jadi ada standarnya. 1-2 Timotius dan Titus tidak ada standarnya. Dan bukan dari situ. Kalau kita mau mengamati di buku-buku yang lain tentang mereka melayani, kita juga melihat apa yang diharapkan standarnya itu. Aku berharap saya juga bisa berubah lebih baik ya dalam sikap dan kualitas pelayanan saya. Tapi ada standarnya. Dan kita harus dengan pertolongan Tuhan bisa lebih dekat kepada standar yang diharapkan ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ampunilah kami ya Tuhan, kalau kami kurang dari yang Tuhan harapkan. Berilah kami pertolongan-Mu, sehingga bisa bersungguh-sungguh dalam melayani Tuhan, dan sikap kelakuan kami dalam pengajaran kami. Berkatilah semua jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.